Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya teguk iki. Kantaan apa tadi? Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang telah diturunkan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita pada pagi hari ini masih bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan kita dengan melaksanakan semua apa yang telah Allah perintahkan benar-benar menjadi orang yang falah, orang-orang yang bahagia, beruntung di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari beliau, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf mungkin kalau ada hal-hal penyampaian yang kurang jelas nantinya, mungkin dari suara atau yang apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Allah mulai kemarin hari Selasa itu menurunkan nikmat kepada saya berupa kondisi yang kurang fit, tapi alhamdulillah dengan kuasa Allah saya bisa hadir pada pagi hari ini, karena semuanya dengan tujuan kita mengaji bersama-sama. Bukan saya mengajari panjenengan, kita mengaji bersama-sama, mentelaah apa-apa yang telah Allah sampaikan dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan niatan kita ini semuanya tercatat sebagai amal ibadah dan menjadi tambahan kebaikan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita mau berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan pernah bisa. Dari banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sampai kadang-kadang manusia lupa untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Kadang ada orang beranggapan bahwa nikmat itu kecil, tapi padahal itu besar. Seandainya dalam satu hari kita tidak bisa berkedip, kira-kira ya apa? Mungkin langsung ke PTP atau Binasir atau ke Patrang, karena sarafnya terganggu berapa juta. Tapi kadang-kadang hal seperti itu sulit untuk disyukuri, karena kebanyakan manusia bersyukur dengan nikmat Allah ketika dia mendapatkan nikmat yang amat besar. Padahal nikmat-nikmat Allah yang lain itu banyak.
Dengan hadirnya kita pada pagi hari ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang mengatakan amantu billah, tapi untuk meringankan langkahnya ke Baitullah, ke rumahnya Allah itu amat berat. Maka ini perlu kita syukuri dengan sebenar-benarnya dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau kita menyimak firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi jika kamu ingin menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Tidak akan bisa menghitungnya. Dengan tidak bisa menghitung seperti itu, kadang-kadang manusia lalai. Tapi itulah hebatnya Allah. Allah itu masih Maha Pengampun dan masih Maha Penyayang. Walaupun banyak hamba-hambanya yang tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, tapi Allah tidak langsung memberikan azab kepada mereka. Allah tidak langsung memberikan azab kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita ini ingat, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini saya panjenengan semuanya mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan masuknya kita, hidupnya kita di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan pada kita dalam kehidupan kita di bulan Rajab ini, dan juga menyampaikan kita ke bulan Sya'ban, dan memberkati hidup kita di bulan Sya'ban, dan nantinya Allah menyampaikan kita kepada bulan Maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini bulan yang amat mulia, tapi kadang-kadang kita tidak memuliakan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Padahal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita pada bulan ini, bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita lebih giat lagi dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana rutinitas kita ibadah yang awalnya seperti ini harus kita tingkatkan, ya, agar supaya kita benar-benar mendapatkan keberkahan yang Allah janjikan di bulan Rajab ini, dan disampaikan kepada bulan Sya'ban, dan nantinya kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Banyak amalan-amalan yang Rasulullah ajarkan kepada kita, di antaranya puasa di bulan Rajab. Tapi kadang-kadang kita enggan untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Padahal itu merupakan training buat kita, latihan buat kita sebelum kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Jadi sebelum sampai kepada 1 bulan penuh kita berpuasa, Allah menganjurkan kita, Allah menyarankan, memberitakan kepada kita, walaupun itu sunnah, untuk berpuasa di bulan Rajab, walaupun dalam hitungan beberapa hari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sudahkah kita mensyukurinya? Itu pertanyaan besar dalam diri kita. Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Tapi kadang-kadang manusia terlena dengan hal seperti itu dan tidak menyadari apa di balik itu semuanya. Allah mengucurkan nikmat banyak kepada kita, tapi kita kadang-kadang tidak mensyukuri. Bulan kemarin seolah-olah kita di bulan Rajab, kemarin kita di bulan Sya'ban, kemarin kita di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan lagi. Tidakkah kita pahami apa di sana? Apa maksudnya itu semuanya? Bergulirnya waktu begitu cepat. Masihkah kita akan menambah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar? Kalau kita mengingat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah,
insya Allah kita tidak akan menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa kata Rasulullah? La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan datang, tidak akan bangkit, tidak akan hadir apa? Hari kiamat. Hatta yataqarabaz zaman, sampai waktu itu berdekatan. Sampai waktu berdekatan. Bapak, Ibu, kemarin kita hidup di bulan Rajab. Sekarang sudah bulan Rajab lagi. Kemarin kita di bulan Sya'ban. Sebentar lagi hitungan minggu kita akan di bulan Sya'ban lagi. Kemarin kita berpuasa Ramadan. Insya Allah 1,5 bulan lagi kita akan berpuasa Ramadan. Cepat Bapak Ibu, perputaran waktu cepat. Tapi kita tidak menyadari bahwa ini merupakan tanda-tanda as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, seperti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakunus sanatu kasyahri, kata Rasulullah. Fatakunus sanatu kasyahri. 1 tahun bagaikan 1 bulan. Wa yakunu syahr kal jum'ah, dan 1 bulan bagaikan 1 minggu. Wa takunul jum'atu kal yaum, dan 1 minggu bagaikan 1 hari. Wa yakunul yaum kas-sa'ah, dan 1 hari bagaikan 1 jam. Wa takunu sa'ah kad-dormati binar, dan 1 jam bagaikan api yang menyala. Selesai. Itu yang kita rasakan sekarang ini. Tidakkah kita menyadari akan hal itu semuanya? Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari bekal, dan bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita gunakan kesempatan kita hidup di bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita bawa kepada Allah nantinya, karena kita enggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang sahabat Badui mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu bertanya hari kiamat? Apa kamu sudah siap?" "Belum." "Terus bagaimana persiapan kamu?" "Persiapan saya hanya 1, cinta kepada Allah dan cinta kepada kamu ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Kamu bersama apa yang kamu cintai." Jadi mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita perbanyak salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar falah, beruntung, sukses, damai, bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat hal seperti ini, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah juga. Mari jangan tambah beban dosa kita kepada Allah di bulan Rajab ini, tapi mari kita tingkatkan ibadah kepada Allah. Ada tiga orang yang merugi di hadapan Allah. Ada 3 orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satunya banyak tidak dirasakan oleh manusia, salah satunya banyak tidak dirasakan oleh kita. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, warada an Abi Hurairah radhiyallahu an,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Raghima anfu rajulin dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Ini yang pertama. Raghima anfu rajulin, kalau diartikan anfu rajulin, raghima anfu rajulin, tersungkur hidung manusia ke tanah, berarti celaka. Siapa? Dzukirta indahu wa lam yusalli alaik, yang nama kamu Muhammad disebutkan di dekatnya tapi dia tidak mau bersalawat kepada kamu. Ini orang yang celaka yang pertama. Hadis ini turun kepada Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di suatu majelis dan naik ke atas mimbar. Ketika naik di tingkat pertama, Rasul menyampaikan amin. Naik ke tingkat kedua, Rasulullah juga menyampaikan amin. Naik ke tingkat ketiga, Rasulullah juga menyampaikan amin. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau naik tangga pertama, kedua, ketiga menyampaikan amin. Ada apa ya Rasulullah? Rasul menyampaikan, Jibril menampakkan kepadaku, Jibril datang kepadaku dan dia mengatakan dengan 3 hal yang harus aku amini. 2 makhluk Allah yang mulia. Malaikat Jibril berdoa diamini oleh Rasulullah. Apa tidak merugi benar orang? Jadi kata Jibril, raghima anfu rajulin dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Sungguh celaka, hina ya Muhammad, yang nama kamu disebutkan di dekatnya tapi dia tidak mau berselawat kepadamu. Mari jangan kita tambah beban dosa kita dengan tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini. Karena yang kita harapkan tidak ada lain nanti adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dapat memberi pertolongan kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mari kita perbanyak baca salawat kepada beliau, hiasi lidah kita dengan bersalawat kepada beliau, karena kata Rasulullah, inna awlan nasih bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat denganku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Ini banyak di antara kita ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita kadang-kadang enggak mau mengucapkan salawat kepada beliau. Disadari atau tidak, kadang-kadang kita seperti itu. Ini merupakan sebuah kelalaian yang harus kita buang jauh-jauh. Memang ada sebuah hadis di sana, tapi hadis ini kategorinya ya, ada mengatakan hadis dhaif, tapi para mubaligh banyak menyampaikan hal seperti ini ya. Ada yang mengatakan ini hadis maudhu', hadis dhaif. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak menciptakan bumi dan seisinya. Walaupun banyak di kandungan hadis ini mengatakan hadis dhaif, tapi kita enggak memandang seperti itunya. Kita harus pandangi siapa Muhammadnya. Kalau kita ingin selamat, maka ikutin apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika kita ingin selamat, ayo kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit hanya menyampaikan Allahumma shalli ala Muhammad, kan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita ini berat untuk menyampaikan seperti itu. Padahal kita yang kita harapkan tidak ada lain nanti adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat ada sebuah kisah
seekor ular yang rela menunggu ribuan tahun cuman gara-gara rindu dan kangen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah menyampaikan barang siapa yang bisa melihat wajah kekasihku bi'ainil mahabbah, dengan pandangan penuh cinta, maka cukup baginya untuk membimbing ke dalam surgaku, kata Allah. Ular yang mendengar seperti ini lantas minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan kekasihmu. Di mana aku bisa bertemu dengan dia? Pergilah kamu ke tempat ini, karena kekasihku suatu saat akan datang ke tempat ini. Benar, ketika Rasulullah lagi banyak diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau mau hijrah ke Madinah dan mengajak Abu Bakar, sahabat setianya dan akhirnya menjadi mertuanya. Di tengah perjalanan karena kemalaman, beliau ingin beristirahat di salah satu gua, namanya Gua Thur. Jadi sebelum memasuki Gua Thur, Abu Bakar mengatakan, tunggu ya Rasulullah, aku periksa dulu semua di dalam. Karena Abu Bakar khawatir akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperiksa, dibersihkan semuanya, dianggap aman, maka beliau berdua masuk dan istirahat secara bergantian. Istirahat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau istirahat di pangkuan Abu Bakar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat dan tidur, gak terasa ada lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Disitulah berdesis ular. Masuklah ular. Kan Abu Bakar ini takut ular itu mencelakai Rasulullah, akhirnya dia gunakan kakinya untuk menutup lubang tersebut. Apa yang terjadi? Maka kaki Abu Bakar digigit oleh ular tersebut dan ularnya amat berbisa. Racun begitu cepat menyebar sehingga dia merasa kesakitan dan akhirnya gak kuat dan menangis, dan air matanya menetes dan jatuh kepada pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbangunlah Rasulullah dan Rasul bertanya, mengapa engkau menangis? Apakah engkau tidak suka ikut dalam perjalanan ini? Apa kata Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah, saya ikhlas, saya ridha mengikuti panjenengan, tapi ada ular yang menggigit kakiku. Saya tutup lubang dengan kakiku agar supaya ular itu tidak mencelakai engkau ya Rasulullah, tapi ular itu malah menggigit kakiku. Apa kata Rasulullah setelah itu? Dan Rasul berkata, wahai ular, kenapa engkau menggigit kaki Abu Bakar? Ular juga berkata, saya sudah ribuan tahun menunggu engkau di tempat ini ya Muhammad, dengan tujuan saya cuma ingin melihat wajahmu. Karena Allah pernah menyampaikan, barang siapa yang melihat wajah kekasihku bi'ainil mahabbah, dengan pandangan penuh cinta, maka cukup baginya untuk membimbing ke dalam surganya. Dengan hal seperti itu ya Muhammad, saya menunggu kamu di sini ribuan tahun. Tahu-tahu setelah kamu ada di depan saya, Abu Bakar menghalangi. Saya nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan dengan Abu Bakar, maka saya gigit dia. Maka Rasul menyampaikan, jangankan daging dan kulit Abu Bakar, rambut pun kamu haram untuk menyentuhnya. Lihat, pandang saya, kata Rasulullah kepada ular. Setelah itu apa? Dengan izin Allah dipegang kaki Abu Bakar, dengan diludahi, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh total. Nah, entah kalau ludah kita gimana nanti. Nah, itu cintanya ular kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang la aqlah, makhluk Allah yang tidak punya akal, masih punya rasa kangen rindu kepada Rasulullah.
Nah, kita sebagai hamba Allah yang punya akal dan Rasulullah menganggap kita sebagai kekasihnya, tidakkah kita mau bersalawat kepada beliau? Masihkah mulut kita berat untuk bersalawat kepada beliau? Masihkah kita enggan untuk bersalawat kepada beliau? Padahal beliau menjamin bahwasanya orang yang paling banyak membaca salawat kepada beliau adalah paling dekat kedudukannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala nuridu hadza? Enggak maukah kita seperti ini? Mari kita hiasi lidah kita dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu kita benar-benar mendapatkan keberuntungan dan kesenangan, ya, kebahagiaan di dunia sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada juga makhluk Allah yang tidak sama dengan kita. Dan ini merupakan salah satu jin yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jin ini bernama Jin Muhbar bin Abhar. Dia jin muslim sejak zaman Nabi Sulaiman sampai kepada Rasulullah. Selalu dia itu ketaatan kepada Allah sampai kepada zaman Rasulullah. Jin Muhbar ini begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Jin Muhbar, ceritanya ketika Jin Muhbar ini pulang dari perjalanannya, karena dia itu selalu berdiam di Bukit Tursina, pulang ke rumah dan mendapati istrinya lagi menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Iya, tadi orang-orang kafir Quraisy membuat Muhammad malu. Siapa yang melakukan? Seorang jin bernama Musfir. Marah benar. Jin Muhbar ini marah ketika mendengar nama Rasulullah digitukan. Dicari jin Musfir ini, dicari sehingga ketemu baina Safa wal Marwah, dibunuh di sana, kepalanya dipenggal, dan setelah itu dia melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku telah membunuh jin bernama Musfir yang telah menghina engkau ketika engkau berkumpul dengan orang-orang kafir Quraisy. Karena ketika itu Rasulullah dipanggil oleh orang-orang kafir Quraisy, dan ketika berkumpul dengan orang-orang kafir Quraisy itu, jin Musfir masuk ke salah satu berhala Hubal. Dan disitulah berhala Hubal ini yang dirasuki oleh jin Musfir, lantas menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad adalah seorang dukun, Muhammad adalah penipu, Muhammad bukan nabi, dan seterusnya, sehingga membuat istri daripada jin Muhbar ini bersedih. Seorang jin cinta kepada Rasulullah. Pertanyaannya, tidakkah kita umatnya yang dianggap sebagai kasih oleh Rasulullah tidak mau seperti itu? Cuman satu, diminta banyak berselawat kepada Rasulullah. Oleh sebab itulah mari lewat momen ini, mari kita gunakan kesempatan hidup kita, kita hiasi lidah kita, kita hiasi hati kita untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang akan membimbing kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah, membimbing kita untuk mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Doa yang didoakan sampaikan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika naik kepada tingkat yang kedua, Rasulullah juga mengatakan amin karena malaikat berdoa. Raghima anfu rajulin adraka walidayhi wa lam yudkhilal jannah
Sungguh celaka, hina seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak bisa membimbing dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Celaka seseorang yang ketika orang tuanya masih ada tapi tidak bisa membimbing dia untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Berarti apa? Berarti anak itu tidak patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Ketaatan kepada kedua orang tua amrun wajibun ba'da ta'atin ilallah, merupakan urusan wajib setelah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah selalu menyandingkan Allah ini dengan kedua orang tua, selalu menyandingkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, disandingkan seperti itu. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, selalu disandingkan. Kenapa? Karena ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Makanya malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka seseorang yang kedua orang tuanya masih ada atau salah satu di antara keduanya masih ada tapi tidak bisa membimbing dia menuju kepada surganya Allah. Kenapa? Rasul menyampaikan dalam hadis lain, al-walid awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu tengah-tengah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ada yang mengatakan orang tua adalah pintu terbaik untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Orang tua melakukan segala sesuatu untuk kita, anaknya ikhlas tanpa pamrih, tanpa pamrih, ikhlas karena Allah, karena cintanya kepada kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai seorang anak masih berpikir panjang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Padahal Allah juga menjelaskan dalam lanjutan ayat tadi, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin, jangan pernah mengatakan kata-kata ah kepada orang tua kita. Ah saja dilarang oleh Allah. Wala tanharhuma, jangan bentak kedua orang tua kalian, jangan. Wa qul lahumā qawlan karīma, katakan kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, yang mulia, yang baik. Kenapa? Karena Allah akan ridha kepada kita ketika orang tua ridha kepada kita. Allah murka kepada kita ketika orang tua murka kepada kita. Jangan sampai kita menyesal karena salah satu pintu buat kita untuk masuk surganya Allah itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh merugi, kata malaikat lewat doanya, raghim anfu rajulin adraka walidayhi wa lam yudkhilal jannah, sungguh merugi, celaka seseorang yang kedua orang tuanya masih ada tapi tidak bisa membimbing dia masuk ke dalam surganya Allah. Sungguh merugi, sungguh rugi, celaka. Sampean ingat kisah seorang sahabat yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai manusia langit karena taatnya baktinya kepada kedua orang tuanya, yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan hanya hidup dengan ibunya, dan ibunya juga dalam keadaan lumpuh, gak bisa melihat, sudah sepuh dan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Suatu ketika ibunya minta kepada Uwais, sepertinya kita tidak akan lama lagi, tolong kabulkan hajat ibu, nak. Ibu pengen pergi ke Baitullah, ibu pengen pergi haji. Mikir Uwais, uang yang untuk dimakan tiap hari sudah repot, masih mau pergi ke Baitullah yang membutuhkan dana begitu besar.
Tapi karena baktinya kepada kedua orang tua, dia tidak pernah mengeluh, nggak bisa bu, nggak seperti itu. Dia menyanggupi, tapi dia mutar otak bagaimana caranya. Akhirnya uang yang dia miliki dia belikan sebuah keledai dan dia buat kandang di atas bukit. Pagi sore keledainya bukan ditonton pak, tapi dia gendong, naik turun digendong. Jadi ketika mau makan rumput dibawa di atas, digendong ke bawah, kenyang sorenya digendong ke atas selama 8 bulan, sehingga berat daripada keledai itu mencapai 100 kg. Proses dari ini orang-orang mengatakan Uwais Al-Qarni sudah gila. Coba kalau sekarang pak, ada orang memelihara sapi tapi enggak di tali, tapi hidung pak, digendong naik turun gumuk pak, ya naik turun gunung digendong enggak gini. Apa kata orang-orang? Ayo, apa enggak gini gitu loh. Tapi itulah cara Allah, karena baktinya kepada orang tua Allah memberikan cara. Ini caranya Uwais, dilaksanakan. Setelah tiba musim haji, Uwais ini mengajak ibunya, ayo ibu kita berangkat dari Yaman bapak, dari Yaman ke kota Makkah berapa ratus kilo digendong. Nah sekarang ibunya sakit minta digendong ke kamar mandi, duh cek ngalem mah, ya Allah. Sekarang bapak ibunya sakit karena sibuk dengan pekerjaan, dibawa ke panti jompo, ya Allah. Masih mau surga kayak gitu. Padahal saat itulah pembuktian baktinya kita kepada orang tua, kok malah ditaruh di panti jompo. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah dari hal seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak berbakti kepada orang tuanya oleh Allah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi itu yang kedua ya. Jadi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak bisa membimbing dia masuk surganya Allah, berarti dia durhaka. Mari kita muliakan orang tua kita, muliakan orang tua kita, karena beliau adalah pintu terbaik buat kita untuk masuk surganya Allah. Yang terakhir, seperti hadis Rasulullah yang termasuk orang celaka, ragim anfu rajulin adraka Ramadan thuman salakhah walam yufar. Celaka, sungguh merugi orang yang sampai kepada bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu dan dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang tersebut tidak bisa mempergunakan bulan Ramadan dengan baik. Berarti dia memposisikan bulan Ramadan sebagai bulan-bulan yang lain, sama seperti bulan yang lain. Padahal Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah, bulan dilipat gandakannya pahala oleh Allah, bulan turunnya rahmat dari Allah. Mari kita gunakan kesempatan kita nanti kalau disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar supaya kita benar-benar mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena permohonan doa di bulan Ramadan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bulan yang semulia bulan Ramadan, tidak ada. Makanya sungguh merugi orang yang sampai kepada bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah sampai bulan Ramadan berlalu dalam hidupnya. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Mari kita gunakan kesempatan hidup kita di bulan Ramadan nantinya kalau Allah menyampaikan kepada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena disitulah rahmat dari Allah benar-benar diturunkan, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang menginginkan hidup di bulan Ramadan, semua orang menginginkan hidup di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah. Tapi tentunya di sana juga banyak godaan-godaan, banyak cobaan-cobaan.
Katanya dia kalau bulan Ramadan setan dibelenggu. Iya dibelenggu. Tapi kok masih banyak orang berbuat maksiat? Ya akan setannya gitu. Nah. Keimanan itu dipertaruhkan Pak ketika bulan Ramadan. Keimanan itu. Mengapa bulan Ramadan ini begitu mulia? Karena Rasulullah pernah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Jadi barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena landasan iman kepada Allah dan hanya berharap pahala dari Allah, apa? Ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Tidak maukah kita seperti itu? Padahal kita enggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita kembali dengan membawa lumuran dosa atau malah kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, dengan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempatannya nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya dengan ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingat kembali, jadi jangan sampai kita menjadi 3 kelompok yang didoakan malaikat dan diamini oleh Rasulullah. Yang pertama, ragim anfu rajulin dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Celaka orang yang nama kamu disebutkan di dekatnya tapi dia tidak mau bersalawat kepada kamu. Pertama. Yang kedua, ragim anfu rajulin adraka walidai wa lam yudkhilal jannah. Celaka orang yang kedua orang tua masih ada tapi tidak bisa membimbing dia menuju surganya Allah. Yang ketiga, ragim anfu rajulin adraka Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Tsumman salaha walam yughfar. Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang benar-benar bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama hidupnya kita di bulan Rajab ini, dan mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan nantinya kita sampai kepada bulan Ramadan dengan tujuan mudah-mudahan Allah menerima semuanya dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita nantinya dan kita kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kekurang jelasan dalam menjelaskan. Semuanya kembali kepada kebodohan saya sebagai manusia yang lemah. Semuanya kalau ada yang baik sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, hadanallahu ayyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.